Pada pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian materi pelajaran Tauhid dengan pembahasan sifat 20. Masih membahas tentang perkara-perkara uluhiyah atau sifat-sifat ketuhanan, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas sifat wajib bagi Allah yang ke-11, yaitu sifat sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala sama artinya mendengar, maka mustahil tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Sifat wajib bagi Allah yang ke-11 yaitu sama, artinya mendengar. Jadi salah satu sifat kesempurnaan bagi satu zat adalah mendengar. Jangankan untuk Allah, ya, untuk kita saja manusia, kalau ada orang secara fisik sempurna, organ tubuhnya lengkap, tapi ada salah satu panca indera yang enggak berfungsi, contohnya punya telinga tapi enggak dengar, maka kita katakan itu kurang sempurna, ya. Ya, sekalipun wajahnya cantik atau wajahnya tampan gitu, ya, kalau dia punya telinga enggak dengar, ya, itu ketampanan, kecantikannya berkurang nilainya. Kenapa? Karena kurang sempurna gitu. Ya, apalagi Allah Ta'ala. Makanya karena seluruh sifat-sifat kesempurnaan itu mutlak milik Allah Ta'ala, maka diantara tanda kesempurnaan Allah Ta'ala, Allah bukan hanya bisa mendengar, tapi juga Allah wajib bersifat mendengar gitu, ya. Karena memang Allah zat yang maha sempurna, ya. Jadi seluruh perkara-perkara kesempurnaan bukan cuma Allah miliki, tapi memang wajib Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah wajib mendengar, Allah wajib melihat, Allah wajib berkata-kata, Allah wajib hidup, dan seterusnya, ya. Sebab itu merupakan tanda sifat kesempurnaan. Kalau makhluk saja memiliki kekurangan dari segi fungsi panca inderanya, kita katakan enggak sempurna, maka mustahil, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memiliki sifat kekurangan, ya. Maka kita wajib meyakini, wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang wajib bersifat mendengar, ya, yang tentunya pendengaran Allah Ta'ala, ya, jauh dan berbeda, ya, dengan pendengaran kita sebagai makhluknya. Makanya salah satu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, di sini katanya Allah wajib bersifat dengan sifat mendengar. Yang mana sifat mendengarnya Allah Ta'ala, ya, ini adalah disebut dengan sifat ma'ani namanya. Dalam kajian Tauhid, sifat 20 ini secara pembagian nama ada 4 bagian, ada 4 nama. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah,
ada sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Nah, sama' ini, mendengar ini salah satu bagian dari sifat ma'ani namanya. Sifat ma'ani itu ada 7 ya, dari mulai qudrah sampai kalam. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ini disebut dengan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu sifat yang ada sasarannya, ya. Dan sasaran sifat ma'ani, ya, adalah seluruh perkara-perkara yang maujud, ya, perkara-perkara yang sifatnya ada, ya. Berarti kalau disebut ya sifat ma'ani itu adalah sasarannya kepada, khususnya sifat sama, sifat mendengar, sasarannya kepada sesuatu yang ada, berarti Allah mendengar segala apapun, termasuk Allah mendengar ya perkataannya, kalam-kalamnya. Ini artinya Allah berarti memiliki sifat sama dari sejak sebelum adanya makhluk, ya. Berarti sifat sama ini sifat yang tidak ada awalnya gitu, ya. Makanya seluruh sifat ma'ani itu menerima atau tersifati juga dengan sifat salabiyah. Nah, sifat salabiyah itu ada 5 ya. Kalau sifat nafsiyah ada 1, sifat wujud namanya. Itu namanya sifat nafsiyah, sifat wujud. Habis sifat wujud 5 ke depan, dari mulai kidam sampai wahdaniyat, itu namanya sifat salabiyah gitu kan. Ya. Habis sifat salabiyah 7 ke depan namanya sifat ma'ani. Habis sifat ma'ani ya sampai kalam tuh 7 terakhir lagi ya adalah sifat ma'nawiyah. Jadi jumlah seluruhnya 20 ya. 1 ditambah 5 6 tambah 7 13 tambah 7 20. Ya, jadi 20 sifat uluhiyah memiliki pembagian dari segi nama, nafsiyah, salabiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah namanya. Nah, ini sifat ma'ani dia juga tersifati dengan sifat salabiyah. Jadi sifat samanya Allah Ta'ala, Allah wajib bersifat mendengar. Maka berarti ya sifat mendengar ini bagi Allah Ta'ala tidak berawal. Jadi Allah mendengar enggak ada awalnya. Ya, berarti kalau nggak ada awalnya, Allah sudah maha mendengar dari sejak sebelum adanya makhluk. Ya, pun Allah maha mendengar ya yang tidak berakhir. Tadi berarti sifat mendengarnya Allah memiliki sifat kidam, nggak ada awalnya. Pendengaran Allah Ta'ala juga nggak ada batas akhirnya. Jadi Allah mendengar selama-lamanya, ya, namanya baqo gitu, ya. Pun pendengarannya Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis, ya, mukhalif li sam'il hawadis, ya, berbeda pendengaran Allah Ta'ala dengan pendengaran makhluk gitu, ya. Kalau pendengaran makhluk nih, khususnya kita ya, pendengaran kita ini namanya pendengaran yang sifatnya sementara, ya, pendengaran hadis namanya. Berarti kalau pendengaran sementara itu butuh ini dan itu gitu, ya, butuh alat, ya, butuh sarana, fasilitas, ya, bukan cuma ada alatnya saja, ya, tapi secara faktor luar, ya,
nggak terlalu jauh itu suara, nggak ada dinding pembatas dan seterusnya. Itu pendengaran makhluk ya. Tapi kalau pendengaran Allah Ta'ala ya pokoknya berbeda dengan pendengaran kita gitu ya. Tuh. Jadi pendengaran Allah Ta'ala ya berbeda dengan pendengaran makhluk. Kalau pendengaran makhluk, pendengaran kita sebatas mendengar yang namanya suara ya. Kita mendengar nih, yang kita dengar hanya jenis suara namanya. Tapi pendengaran Allah Ta'ala bukan cuma suara, tapi setiap zat makhluk, zatnya nih ya. Kalau kita kan badan nih, fisik ya, ini terlihat bukan terdengar. Kalau suara tuh yang keluar nih, yang kita ucapkan itu suara ya, itu baru terdengar. Tapi buat Allah Ta'ala bukan hanya suara, tapi zat kita pun terdengar ya. Itu artinya setiap makhluk bukan cuma bersuara yang terdengar ya, suaranya terdengar oleh Allah Ta'ala, tapi juga zatnya ya terdengar ya, bahasa zatnya itu ya terdengar oleh sifat mendengarnya Allah Ta'ala. Itu makanya secara hakikat seluruh makhluk ini ya punya namanya lisanul hal. Jadi kita ada istilah lisanul maqal, ada lisanul hal. Kalau sasaran mendengarnya kita sebagai makhluk, sasarannya lisanul maqal, ucapan secara lisan ya. Orang bicara kedengaran suaranya ya, atau hewan binatang bersuara, ada suara hewan ini, suara hewan itu, terdengar suaranya ya. Itu namanya yang disebut dengan lisanul maqal. Tapi kalau lisanul hal buat kita sebagai manusia nggak bisa terdengar. Lisanul hal mah terlihat gitu. Tapi buat Allah Ta'ala lisanul hal makhluk bukan cuma terdengar, tapi terlihat oleh Allah Ta'ala ya. Bukan hanya terlihat, tapi juga terdengar oleh Allah Ta'ala ya. Jadi zat kita ini sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, masing-masing yang ada pada diri kita itu punya bahasa ya, bisa bicara. Jadi zat kita makanya terdengar oleh Allah Ta'ala ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua bisa bicara ya. Seperti misalnya kita punya organ tubuh, mata, telinga, hidung ya, organ tubuh bagian dalam itu setiap saat selalu berbicara, dialog kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Minta sama Allah ya, untuk diberikan kemampuan bisa berfungsi ya. Kata paru-paru, ya Allah berikan saya kemampuan supaya bisa menghirup oksigen. Kata jantung, ya Allah berikan saya kekuatan bisa mengatur peredaran darah. Kata ginjal, ya Allah berikan saya kemampuan supaya bisa menyaring makanan minuman yang masuk ke dalam tubuh gitu, dan seterusnya. Setiap satu bagian tubuh kita itu secara lisanul hal ya berbicara kepada Allah Ta'ala, minta mohon supaya diberikan kekuatan. Itu makanya ya setiap tubuh kita yang nempel di badan kita punya sifat iftiqor. Apa iftiqor? Punya sifat butuh kepada Allah Ta'ala. Itu makanya kita manusia nggak boleh punya sifat sombong begitu tuh ya. Karena kenapa? Karena kalau kita mau tahu setiap organ tubuh kita nih ya, sekalipun dalam keadaan kita tertidur, tapi mereka terus minta sama Allah ya. Karena organ tubuh kita semenjak kita hidup, ditiupkan ruh ke dalam jasad kita di usia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, kita sudah mulai hidup saat itu. Karena sudah bersatu ruh sama jasad, maka mulai saat itulah seluruh organ tubuh kita pun mulai berfungsi. Dan mulai dari itu sampai saat ini, itu kita punya organ tubuh nggak pernah berhenti kan. Coba kita punya paru-paru, dari kapan mulai kerja? Dari pas hidup di alam dunia? Enggak.
dari mulai kita ada di alam rahim, sejak Allah tiupkan ruh ke dalam jasad, begitu ruh masuk ke dalam jasad kita, itu awal kehidupan kita sebagai manusia di situ. Ya, maka mulai dari situlah Allah fungsikan setiap organ tubuh kita, ya, baik yang langsung sempurna maupun yang belum sempurna, semua mulai kerja artinya. Dan sampai saat ini kita belum pernah, ya, servis, kita belum pernah tune up, kita belum pernah bawa ke bengkel, ya, untuk memperbaiki organ tubuh kita. Semua kerja sesuai, ya, tugas yang Allah berikan. Dan dari situlah, ya, dari sejak kita hidup sampai saat ini, setiap organ-organ tubuh kita, baik yang zahir maupun yang batin, seluruhnya setiap saat iftiqar ilallah, butuh minta sama Allah supaya diberikan kekuatan terus bisa berfungsi. Tuh, ya, sehingga yang Allah dengar bukan cuma lisanul maqal, bukan cuma bahasa lisan kita yang sifatnya suara, tapi juga apa? Seluruh anggota badan kita, fisik kita terdengar oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya badan kalau kita mau tahu, kalau dipakai buat maksiat, buat hal-hal yang nggak baik, mereka nih, kita punya badan menolak, menangis, bahkan ada yang menjerit. Kenapa? Sebab mereka sangat tahu bahwa dampaknya nanti, ya, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sifatnya pelanggaran, ya, mereka tahu besok apa yang bakal didapat. Ya, mereka bakal dapat, ya, siksa dari Allah Ta'ala. Tuh, makanya setiap organ tubuh yang dipakai buat hal-hal yang sifatnya pelanggaran, buat maksiat, sesungguhnya mereka bersedih, menangis. Ya, kalau sekarang di alam dunia kita katakan yang bisa bicara cuma lisan doang, tapi pembuktiannya nanti di akhirat dibalik sama Allah. Justru besok di akhirat kita punya lisan nih, kita punya mulut, nggak bisa ngomong. Siapa yang ngomong? Yang ngomong kata Allah tangan. Tuh, dalam surah Yasin yang sering kita baca, al yauma nakhtimu ala afwahihim. Tuh, nanti pada hari itu, kapan? Hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup, ya, mulut-mulut mereka. Jadi sifat kalam ini dari mulut dicabut sama Allah Ta'ala. Kan lisan mah cuman alat doang, ya, makanya setiap organ tubuh kita ketika ada alat pas punya fungsi, itu dua nikmat yang berbeda yang Allah kasih. Pertama dikasih pemantesnya, namanya alat, kuping, mata, mulut, hidung, ya, karena Allah mampu aja bikin pala kita nih bulat aja kayak bola gitu, mampu, tapi bisa dengar, bisa ngelihat, bisa aja. Cuman karena manusia ini diciptakan makhluk yang sempurna, fi ahsani taqwim, maka bukan cuma sifatnya, Allah sediain alatnya terlebih dahulu supaya bagus. Manusia supaya bisa ngelihat dikasih alat namanya mata, ya, supaya bisa dengar dikasih alat namanya telinga, dan seterusnya, ya. Jadi kita punya kepala ini yang bundar, enggak polos, semuanya ada alat, ada kuping, ada mata, ada hidung, ada mulut. Itu namanya fi ahsani taqwim begitu. Padahal Allah mampu, seandainya kata bulat aja gitu kayak bola, kayak buah semangka gitu, tapi denger bisa, ngelihat bisa, bisa aja begitu. Allah maha mampu, ya, tapi kurang pantas kayaknya. Tuh, maka disettinglah sama Allah, dikasih dua nikmat, dikasih nikmat alat namanya, dikasih nikmat sifat namanya. Punya mata, alat, sifatnya melihat. Punya kuping, kupingnya alat, dikasih sifat mendengar, dan seterusnya begitu. Ya, makanya di akhirat nanti dibalik sama Allah. Ini mulut yang kita gunakan untuk bicara setiap waktu ketika hidup di alam dunia, sekarang di akhirat dibalik, sifat kalamnya dicabut sama Allah Ta'ala, dipindahin ke tangan. Maka kata Allah, wa tukallimuna aidihim, nanti yang dialog sama kami, kata Allah, yang bicara sama kami, aidihim, tangan-tangan mereka. Ini tangan nanti kayak mulut, Pak, bisa ngomong.
ngadu nanti nih ya. Wa tashhadu arjuluhum, nanti kaki-kaki kita jadi saksi gitu. Itu artinya kalau kita punya badan nih tiap hari dia senang dan sedih, bagaimana penggunaannya. Kalau kita pakai buat hal-hal kebaikan, senang dia ya. Makanya ada seorang ulama waktu dia sakit ya, diperiksa sama dokter. Dokter kaget, usianya saat itu sudah hampir 90 tahun ya, 90 tahun lebih lah gitu. Didiagnosa lah sama dokter ya, sakitnya apa nih gitu. Itu ketika dokter memeriksa organ tubuhnya, wah, kata dokter begini, Pak, usia sudah berapa? Ya mungkin ada dok 90 mah lebih usia saya. Oh, tapi bapak ini luar biasa, kata dokter itu, Pak, organ tubuh bapak ini seperti usia 30 tahun. Maksudnya apa dok? Ini bapak punya jantung, punya ginjal, punya paru-paru. Hasil diagnosa nih Pak masih luar biasa, seperti orang usia 30 tahun ya. Itu kan sedang sempurnanya ibaratnya, sedang sehat-sehatnya begitu ibaratnya ya. Itu apa resepnya gitu ya, nggak tahu ya dok, cuma saya diajarin dari kecil ya sama orang tua, jangan pernah maksiat sama Allah gitu ya, jangan pernah melakukan maksiat. Toh seandainya kata kita nggak bisa menghindar juga, namanya manusia biasa gitu ya, tuh kita nggak bisa menghindar dari perbuatan maksiat ya, pasti juga nanti terjatuh dengan faktor lupa atau memang dorongan hawa nafsu, terjatuh juga. Maka buru-buru sadar, ingat sama Allah Ta'ala, istighfar, mohon ampun, ibadah begitu. Oh begitu Pak, iya, cuman pesan orang tua begitu aja. Kenapa? Karena katanya kalau badan dipakai buat kebaikan itu akan sehat selamanya gitu. Nah, mudah-mudahan pembahasan pada pagi hari ini yang kita bahas ada manfaatnya buat kita ya, bisa menambah wawasan tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya itu bentuk kebaikan dan kasih sayang, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita gunakan buat hal yang baik, maka akan mendatangkan kebaikan, pun sebaliknya ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita mampu menjalani hal-hal yang baik terhadap apapun yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga membawa kebaikan dan kemanfaatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.